berasal dari Provinsi Riau. Konon, pada zaman dahulu kala di daerah Dumai, berdirilah sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Singa. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik bernama Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagaikan delima, alisnya bagai semut beriring, rambutnya panjang dan ikal terurai bagai mulia. Karena itu sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubung sarang Umay. Kalian adik-adikku, sungguhlah cantik rupawan. Kakakku, Mayang Kemuning, kau memiliki rambut yang hitam dan panjang serta lembut. Mayang Kamboja, kakakku, kau memiliki mata yang sangat indah. Adikku Mayang Lili, kau memiliki suara indah untuk bernyanyi. Mayang Anggrek, kau mempunyai kepintaran seperti Bunda. Mayang Mawar, kakak memiliki kebijaksanaan yang diturunkan ibunda. Dan adik bungsuku Mayang Sari, kau memiliki semua yang aku miliki. Terima kasih kakakku, aku menyayangi kalian semua. Karena asyik berendam dan tak menyadari ada beberapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Aduhai, rupawan sekali mereka. Pangeran benar. Mereka putri-putri dari kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ya. Dumai gadis itu. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya, sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran tak berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ibunya, Ratu Melani, untuk melamar putri itu yang diketahui bernama Putri Mayang Sari. Wahai ibunda, antarkanlah Pak Siri ini sebagai pinanganku kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah anakku. Pergilah Ratu Melani beserta 2 pengawalnya ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Ratu Melani beserta pengawalnya disambut oleh Ratu Cik Sima dengan tarian khas Riau. Siapakah gerangan ini? Perkenalkan, saya Ratu Melani dari kerajaan tetangga. Dan apa maksud Ratu datang kemari?
Saya bermaksud nak meminang putri ratu. Putri kami yang manakah? Kami punya 7 putri, wahai ratu. Bisakah kami melihat ketujuh putri tersebut? Ya, sebentar. Dayang, tolong bawakan putri 7 ke sini. Baik, Yang Mulia. Tak lama kemudian, datanglah Dayang dan ketujuh putri tersebut. Inilah ketujuh putriku. Baiklah putri 7 tersayang, perkenalkan diri kalian kepada Ratu Melani. Saya putri pertama, saya putri Mayang Kemuni. Saya suka menjahit dan merajut. Saya putri kedua, saya putri Mayang Melati. Saya suka berenang. Saya putri ketiga, saya putri Mayang Mawar. Saya suka memasak. Saya putri keempat, saya putri Mayang Anggrek. Saya suka menari. Saya putri kelima, saya putri Mayang Kamboja. Saya suka berkebun. Saya putri keenam, saya putri Mayang Lili. Saya suka membaca. Saya putri ketujuh, saya Mayang Sari. Saya suka berkuda. Inilah anak-anak saya. Manakah yang ratu inginkan menjadi menantu ratu? Sebenarnya anak saya, Pangeran Empang Kuala, suka dengan Mayang Sari, putri bungsu ratu. Bagaimana ya ratu? Mengapa ratu? Maaf ratu, kami tak bisa menerima pinangan ratu. Mengapa begitu ratu? Maksud kami kan baik. Ya, saya paham maksud ratu. Tapi menurut adat kerajaan Sri Bunga Tanjung, putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Saya mohon, anak saya ingin sekali memperistri Mayang Sari. Tak bisa, sekali lagi saya mohon maaf. Dengan perasaan kecewa, Ratu Melani dan para pengawalnya pun pulang kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan, para pengawal-pengawal yang ikut bersama Ratu Melani tadi pun menghadap kepada Pangeran Empang Kuala. Mengapa kalian bawa lagi tupak itu? Ampun Baginda, kami tak ada maksud mengecewakan Tuan. Keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan Tuan untuk memperistri Putri Mayang Sari. Apa? Pinangan saya ditolak? Kenapa? Itu karena adat mereka melarang putri bungsu menerima pinangan sebelum putri tertua menikah. Saya tak peduli dengan adat. Saya merasa dilecehkan. Kenapa? Panggil pasukan kemari. Apa nak menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung? Karena telah menolak lamaran saya. Baiklah, Pangeran. Amarah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan pasukan yang lain untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan itu tak dapat dielakkan lagi. Sementara itu, di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Cik Sima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka ke dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula, Cik Sima membekali ketujuh putrinya tersebut makanan yang cukup untuk 3 bulan. Putri-putriku, kalian harus bersembunyi ke lubang ini untuk berjaga-jaga. Ini ibunda telah menyiapkan makanan untuk kalian selama 3 bulan. Baik ibunda, kami akan bersembunyi di sini. Ingat, jangan keluar sebelum ibu kembali. Dan Mayang Kemuni, ingat, jaga baik-baik adik-adikmu selama ibunda tak ada. Baik ibunda, saya akan menjaga mereka. Ibunda pergi dulu. Setelah mengantarkan ketujuh putrinya, sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, kerajaan Sri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat kerajaannya hancur dan tak berdaya, Ratu Cik Sima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu sungai Umai. Pengawal, kerajaan kita sudah hancur. Berarti sudah banyak yang tewas. Agar tidak memburuk keadaan, saya perintahkan kalian berdua untuk menemui jin yang sedang bertapa di bukit hulu sungai Umai untuk meminta pertolongannya agar dapat mengalahkan pasukan Empang Kuala. Baiklah, Ratu.
Kami akan melaksanakan perintah Ratu. Pergilah dua pengawal tersebut ke tempat bertapahnya jin tersebut. Sesampainya di sana, para pengawal tersebut segera menyampaikan maksud mereka. Permisi, jin yang sedang bertapa. Siapa yang berani mengganggu betapa saya? Kami utusan Ratu Ciksima, kami hendak minta tolong pada jin untuk mengalahkan pasukan yang Empang. Oh, utusan Ratu Ciksima. Baiklah, saya akan membantu kalian. Setelah itu, pergilah para pengawal tersebut kepada ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Suatu malam, terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, pasukan Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah batu yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Ciksima menghadap Pangeran Empang Kuala. Hei orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini? Hamba datanglah menyampaikan pesan Ratu Ciksima agar pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusak bumi sekitar tahu bertua dan menodai pesisir Sri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Sri Bunga Tanjung akan sejahtera hidupnya. Baiklah, saya akan memberhentikan peperangan tersebut. Sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Baginda Ratu, maafkanlah saya karena telah mengurangi kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah, aku telah memaafkan perbuatanmu itu. Terima kasih Baginda. Keesokan harinya, Ratu Ciksima segera mendatangi tempat 7 putrinya, yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya Ratu melihat putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan, sedangkan perang antara Ratu Ciksima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung selama 4 bulan. Wahai putri-putriku, maafkanlah ibunda yang terluka pada kalian. Maafkan ibunda. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Ciksima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Deumai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan. Cerita Putri Tujuh memberikan kita pelajaran tentang kebijaksanaan, keberanian untuk memaafkan, kekuatan cinta dan perdamaian, serta peringatan akan bahaya sifat-sifat negatif seperti kesombongan dan keegoisan.